tahiyyatan mubarak, tahiyyatan min indillah, wa la salaman illa bihadza salam, wa man arada salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولاً هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانياً صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. المكرم مدبر المؤسسة نور العلم جنبي الأستاذ الحاج جسر الأسعد. Al-Mukarram Ra'isul Mu'assasah Nurul Ilmi Jambi Al-Ustaz Al-Hadi Muksis Al-Majistir wa Sahibus Samaha Mudir wal Mudirah Ma'had Tahfidul Quran Nurul Ilmi Jambi wa Majlis Asatid wal Asatidah Hadirin wal Hadirat rahimahullah. Mari kita sambut acara kita pada pagi hari ini, yakni Hala Akhirus Salam Santriwan dan Santriwati Ma'had Tahfidul Quran Nurul Ilmi Jambi dengan tema Taburkan Gagasan, Berdirilah Perubahan, Raihlah Masa Depan, ciptakan generasi Qur'aniyah berprestasi. Mulai acara tasyukuran kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamijul Awal yakni Qiraatul Quran hiya tilawatu ma tayassara minal Qur'anil Azim alladhi sayaqumu bihi Al-Mukarram Akhuna Marwan Al-Rifki. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudara Marwan Al-Rifki. Al-Waqtu wal-Fursatu masmuhatun ilaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Kepada saudara Marwan Al-Rifki kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثالث يقني كلمة التوحيد من مدير المعهد تحفيظ نور العلم جنبي الذي سيقوم به المكرم الأستاذ Suparno Al-Magister. Sambut ilmi kami kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Suparno S.Hum MPD. Al-Waqtu wal-Fursatu masmu'atun ilaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Kepada Al-Mukarram Ustaz Suparno S.Hum MPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Nampaknya udah tegang semua. Ustaz kasih pantun, nanti antum jawab. Ya, cakap aja. Ke pasar membeli kurma. Kurma manis dibawa pulang. Mana sudah anak putra? Mana? Terus apa? Mari bersama memuji Allah yang Maha Esa, agar acara ini penuh berkah dan gembira. Lanjutkan satu lagi. Burung merpati terbang melayang. Nah, itu harus semangat. Hinggap sejenak di pohon cemara. Alhamdulillah kita dapat berkumpul sekarang dalam haflah Al-Quran yang penuh cahaya. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas izinnya pada hari ini yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul dalam acara haflah akhir sana dengan suasana yang penuh kebahagiaan, rasa syukur dan haru. Salam salam kita wasalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang terbaik yang membawa cahaya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustaz menyampaikan sambutan di pagi hari ini, agak terlupa sedikit. Yang kemuliakan, alhamdulillah Ustaz Mukhlis pada hari ini insyaallah yang diwakili oleh Ustaz Kamaludin, alhamdulillah sebagai pembina Mahat, alhamdulillah unit 1 Klaten maupun para pelajar. Yang kedua yang memuliakan Ayah Bunda Abi Umi, alhamdulillah jazakumullah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Lalu pula para azatis, para muslim muslimah, para undangan yang tak lupa terkhusus sifat Syaili insyaallah, khususan kepada abang kakak yang luar biasa yang ini alhamdulillah sudah menyelesaikan masa perjuangan yang insyaallah masih panjang lagi perjuangan insyaallah di kemudian hari, yang baru tamat kelas 9, kelas 12 yang Allah muliakan. Ayah bunda, abang kakak yang Ustaz muliakan, uhibbuki wa uhibbullah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini bukan untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami, dijaga, dan tak lupa pula diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman
yang semakin cepat, tantangan moral dan akhlak generasi muda semakin besar, maka keberadaan generasi Quran ini menjadi harapan besar untuk kami para ayah bunda dan khusus umat dan bangsa. Kami merasa hari ini hari juga dan bangga sekali kepada abang kakak para santri yang alhamdulillah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjuang memperbaiki bacaan, menghafal ayat Al-Quran demi ayat, bangun sepertiga malam, terkadang ngantuk, terkadang lelah, harus dibangunkan, terkadang harus disiram juga sedikit, ataupun agak banyak dikit juga bisa. Tapi insya Allah melawan rasa malas dan insya Allah istiqomah untuk Al-Quran. Ketahuilah abang kakak sekalian, insya Allah perjuangan ini adalah perjuangan yang tidak sia-sia insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ayah bunda abang kakak yang Allah muliakan, Ustaz, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang hari ini antum capai, karena haflah yang antum tunaikan hari ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dan terus antum menjaga hafalan, memperbaiki akhlak yang terpenting, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Jadilah generasi yang rendah hati, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan terutama adalah bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kepada ayah bunda abidumi yang luar biasa, Masya Allah, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan kesabaran dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk membina, mendidik abang kakak selaku anak kami sendiri yang kami kuatkan di bawah. Tentu keberhasilan abang kakak hari ini tentu tidak lepas dari doa ayah bunda yang setiap hari, setiap pagi, malam dan sujudnya Allah doakan. Semoga Allah membalas kebaikan dan amal jariah ayah bunda dengan melibatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya pula kepada seluruh azatis wa azatizah maupun yang lokalisasi insyaallah semuanya yang telah penuh kesabaran, berlapang dada, bukan bertepuk dada, berlapang dada insyaallah apapun kondisinya insyaallah, terus membimbing para santri. Tentu kami doakan tidak hari ini antum belum berhasil, insyaallah nanti 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya kami doakan semoga menjadi orang baik, sukses di akhirat dan insyaallah semoga ada pemimpin besar di sini, bisa jadi presiden, bupati, gubernur, dan insyaallah akan mendalamkan Al-Quran di daerah masing-masing. Ayo bunda, abang kakak yang Allah muliakan, marilah kita jadikan hafal Al-Quran ini sebagai momentum untuk semakin mencintai Al-Quran, membumikan nilai-nilainya dalam kehidupan, dan menjadikan generasi muda kita sebagai generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Akhirnya, semoga acara hafal Al-Quran ini kita doakan semoga lancar, penuh keberkahan, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda doakan semoga bapak-bapak semua menjadi penjaga agama, penerang umat, dan kebanggaan bagi orang tua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Madinah. Salam. Jalan-jalan ke kota Mekah. Sehingga sebentar memberi kurma. Bila Al-Quran selalu dijaga, insya Allah hidup penuh berkah dan mulia. Amin. Bunga melati harum wangi.
cantik wanita kan, masyaallah. Tumbuh indah di tepi taman. Terima kasih hadirin yang sudah hadir di sini. Semoga kita mendapat keberkahan. Masya Allah. Demikian dari sama minggu, jazakallah. Ana sesempatnya seorang mewakili Ibu Indah, mewakili Bu Leli, mewakili Ustaz Iwandi. Jazakallah untuk hari ini. Semoga hari ini bukan perpisahan, namun insya Allah hari ini adalah awal kita. Insya Allah doakan semoga anda semua, abang kakak semuanya menjadi orang baik dan tentu menjadi kebanggaan untuk orang tua agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكركم شكرا كثيرا ومباركا فيه. البرنامج الرابع يكني كلمة الترحيب من وسيلة الطلاب الذي سيقوم به المكرم أي خير الأنوار. Sambutan perwakilan wali santri Ma'had Tahfizul Quran Nurul Ilmi Jambi sekaligus motivasi untuk santriwan dan santriwati kepada Ayah Khairul Anwar. Al-Waqtu wa Fursatu Masmur al-Ilaihi Falayatafaddal Mashmuran Ma'juran. Kepada Ayah Khairul Anwar kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Ma'had Nurul Ilmi 1 dan 2 Ustaz Komarudin. Yang kami hormati Mudirah Nurul Ilmi. Yang kami hormati Bapak-bapak wali santri Nurul Ilmi yang hari ini alhamdulillah merasa terharu, dan yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami santri dan santriwati yang hari ini telah menyelesaikan sekolahnya, yaitu ada yang sudah lulus dari kelas 9 dan juga dari kelas 12 melaksanakan haflah akhir sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan acara haflah akhir sana. Semoga nantinya acara ini selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kesuksesan untuk anak-anak kita ke depannya. Pertama-tama saya mewakili dari wali santri Nurul Ilmi baik 1 dan 2 mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustazah yang selama ini telah penuh dedikasi membina, mendidik dan mengajarkan anak-anak kami sehingga
sampai seperti ini, merasa terharu. Alhamdulillah, yang mana anak-anak kami semuanya ada yang sudah hafal 30 juz, 20 juz. Mungkin kalau kami di rumah, dan kami yakini itu tidak bisa kami capai, dan mungkin tidak bisa kami berikan seperti yang Ustadz Ustazah berikan kepada kami. Yang kami doakan semoga Ustadz Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan rezeki, kemudahan segala urusan, dan juga nurul ilmi selalu diberikan kejayaan, sehingga melahirkan nantinya anak-anak yang selalu menjaga Al-Quran untuk masa-masa yang akan datang. Hanya Tuhanlah yang mampu membalas segalanya. Semoga kami selalu berdoa selalu agar Allah SWT membalas segala kebaikan ibu. Yang kedua, kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada Ustadz dan Ustazah yang selalu membina anak-anak kami. Mana tahu di dalam kesehariannya pastinya lah banyak kesalahannya, pastilah banyak perbuatannya yang melukai secara perbuatan, ucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya agar anak-anak kami selalu nantinya ke depan mendapatkan kesuksesan berkat dari doa dari Ustadz dan Ustazah. Selanjutnya kami juga berpesan kepada anak-anak kami agar selalu menjaga nama baik dari Nurul Ilmi, yang mana ada yang sudah lepas dari Nurul Ilmi kelas 12 melanjutkan ke tingkat selanjutnya, agar anak-anak kami selalu tetap menjaga nama baik alumni, dan juga selalu menjaga Al-Quran menjadi generasi yang kokoh dalam akidah, luhur dalam akhlak, dan cerdas dalam ilmu, dan selalu juga menjaga silaturahmi sesama teman-teman Ustadz dan Ustazah. Hadirin yang kami hormati, tidak panjang lebar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak pantas, ucapan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Saya mohon maaf, karena mungkin ini pengalaman pertama saya mewakili, berdiri di panggung, Inilah karena kami adalah seorang petani, jadi belum pernah pula disuruh untuk berpidato. Jadi kami mohon maaf apabila ucapan kami tidak pada tempatnya, karena rasa haru ini tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Baru kemarin rasanya saya mengantar anak saya tes masuk Nurul Ilmi, apakah lulus tidak lulus. Hari ini rupanya anak saya keluar dari Nurul Ilmi ini sudah bisa hafal 30 juz. Mudah-mudahan ilmu dan juga Al-Quran yang telah diajarkan oleh Ustadz dan Ustazah itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi kami para santri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikahnya ayah bunda, umi, tapi kurang semangat nampaknya nih. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, abi, umi, ayah bunda yang kami muliakan, para pengurus Yayasan Nurul Ilmi Jambi yang kami muliakan, para mudir-mudirah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para musrifah Ma'had Tahfidzul Quran Nurul Ilmi Jambi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustaz, baik Ma'had putri, Ma'had putra yang ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama manjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dengan acara yang mulia di bulan yang mulia. Mudah-mudahan acara kita ini insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, abi umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili dari Yayasan Nurul Ilmi Jambi, yang pertama, jazakumullahu khairan katsiran kepada ayah bunda, abi umi yang telah memberikan kepada kami kepercayaan untuk mendidik putra-putri abi umi di sekolah kami atau di ma'had kami. Dari kami sebagai manusia biasa mungkin banyak kekurangan, kekhilafan. Mungkin selama anak-anak kita bersama dengan kami mungkin kurang respon atau kurang melayani anak-anak ayah bunda. Kami mewakili dari para musyrif, dari mudir dan seterusnya, mewakili mengucapkan permohonan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kita berharap semuanya mudah-mudahan anak-anak kita yang akan melanjutkan perjuangannya, karena ini adalah baru awal. Insyaallah kedepannya anak-anak ustaz semuanya akan berjuang lebih giat lagi, karena perjalanan antum-antum semuanya ini insyaallah masih jauh. Harapan kami sebagai murid, sebagai pembina ma'had, harapan kami anak-anak ustaz tolong jaga hafalannya yang pernah dihafal di Nurul Ilmi. Kemudian anak-anak ustaz juga, tanpa akhlak maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Maka dari itu anak-anak ustaz jaga akhlaknya. Sebaik apapun kita, sepintar apapun kita, kalau akhlak kita tidak baik maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya kepada abi umi, sekali lagi hari ini mungkin yang kelas 9, kelas 12 ya, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Hari ini kami mengembalikan kembali kepada ayah bunda, abi umi untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan di pondok insyaallah
bisa dilanjutkan nanti di sana. Harapan kita semuanya mudah-mudahan anak-anak kita ini insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada mudir dan mudir yang telah bersama-sama dengan anak-anak kita selama ini. Mungkin banyak keluhan dan sebagainya, tapi itu semuanya insya Allah itu adalah ladang amal kita ustaz-ustaz sekalian. Dan begitu juga para musyrif-musyrifah, setiap malam, setiap saat, setiap waktu membimbing anak-anak kita. Insya Allah kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aset akhirat kita nanti insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada anak-anak Ustaz, selamat. Mudah-mudahan antum-antum semuanya sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا نشيد عربي جميل فاستمتعوا وانشدوا معنا. ما اسمك ما أطلق ما لك نظري أنت الأمية يا ولد العربية يا ولد العربية. ما اسمك ما أطلق ما لك نظري أنت الأمية يا ولد العربية يا ولد العربية.
Abi yang ini. Mahkota di dunia mungkin tak mampu kubeli, namun semoga mahkota cahaya di akhirat kelak bisa kupersembahkan untuk kalian. Abi dan ini, air mata dan lelah yang kalian curahkan selama ini, hari ini berbuah amanah 30 juz di dalam dada kami. Al-Quran ini adalah bukti cinta dan ketaatan yang ingin kami persembahkan untuk kalian. Terima kasih telah menjadi madrasah pertama untuk kami yang tak pernah lelah mendoakan dan mendukung langkah kami. Semoga mahkota kemuliaan benar-benar tersemat di kepala Umi dan Abi di surga. Kami mencintai kalian karena Allah. Setiap ayat yang kami gantungkan di ingatan adalah wujud dari untayan doa-doa malam kalian yang menembus langit. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang tiada bertemu. Semoga Allah membalasnya dengan rumah di surga dan menjadikan hafalan ini sebagai pembuka pintu syafaat bagi kita sekeluarga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kesabaran dan jerih payah ayah dan ibu. Terima kasih karena tidak menyerah pada anakku yang pernah kekurangan ini. Semoga jerih kemuliaan di surga kelak menjadi balasan atas setiap detak jantung kalian yang dihabiskan untuk merawat dan mendidik. Aku sangat mencintai kalian karena Allah. Untuk ayah ibu, anak-anak kita yang ada di rumah dipersembahkan untuk menaiki panggung. Untuk menjadi anak kita semua.
oleh para muslim dan muslimah untuk naik ke atas panggung untuk memberikan syahadat. Dalam hal ini mohon kesediaan Ustaz Kamarudin memberikan syahadat. dari Ananda untuk kedua orang tua.
istislam syahadah alladhi sayaqumu bihi al-Ustaz Muhammad Nurdin SPD wal Ustaz Ilham Dwi Putra SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian. Kini tiba saatnya di mana berjadian syahadat kita berdoa kepada Anda semua, yang dimana hasil jeripayahnya yang mereka telah berjuang lelah, letih, terkadang sakit, terkadang juga senang, bahagia. Mereka telah lalui itu semua, dan ini saatnya berberikan syahadat. Sebelum itu kepada Muhammad Al-Ustaz Saradi Ustaz Imadi SPD dimohon untuk memiliki panggung untuk memberikan syahadat. Predikat Mumtaz. Muhammad Ataya Naufal Diani bin Azkar Diani, jumlah hafalan 16 juz, predikat Jayyid Jiddan. Asadil Azam Ramadan bin Muhammad Nazir, jumlah hafalan 15 juz, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Maulana bin Almarhum Rudi Mulyani, jumlah hafalan 15 juz, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Hafid Al-Batani bin Junaidi, jumlah hafalan 15 juz, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Najat Saifullah bin Zulkifli, jumlah hafalan 14 juz, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Zafran Faras bin Muhammad Raya Reza, jumlah hafalan 13 juz, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Faiz As-Siddiq bin Abdurrahman Siddiq, jumlah hafalan 13 juz, predikat Jayyid Jiddan. Primaliana Putra bin Nisanuddin, jumlah hafalan 12 juz, predikat Jayyid Jiddan. Galih Satria Prabowo bin Andris Prabowo, jumlah hafalan 11 juz, predikat Jayyid Jiddan. Lovely Raihan Zaki Askar bin Masdar,
jumlah hafalan 11 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Yusuf Maulana bin Amroillah, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Al-Ghifari Rizki bin Arianto, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan. Raja Aska Aditya Warman bin Aditya Warman, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan. Aklan Fawaz Ramadan bin Aldi Hari Kurniawan, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan. Dafa Raidi Azikri bin Budianto, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid jiddan. Fatih Berlian Haradika bin Novian Suhardi, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Khairul Azam bin Ahmad Roni, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Syarif Asyam bin Haji Samsul Bakri, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Abdul Rafiq Arifah bin Gondri Arif, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid jiddan. Ahmad Al-Hafiz bin Sardi, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Faiz Riyadi Ramadan bin Muhammad Supriyadi, jumlah hafalan 8 juz, predikat jayyid jiddan. Ahmad Abid As-Sidiki bin Budianto, jumlah hafalan 8 juz, predikat jayyid jiddan. Hafiz Mubarak bin Iswah Yudi, jumlah hafalan 8 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Zorif Al-Ghifari bin Azmirman, jumlah hafalan 8 juz, predikat jayyid jiddan. Tito Asy-Syafi bin Arif Sulistiono, jumlah hafalan 8 juz, predikat jayyid jiddan. Nadif Sukma Nugraha bin Mulat Setia Nugraha, jumlah hafalan 8 juz, predikat jayyid jiddan. Yuda Raihan Kinza bin Muhammad Dadan, jumlah hafalan 7 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Fadri Az-Zaki bin Jeki Indra Putra, jumlah hafalan 7 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Fauzan Atala bin Main Novel, jumlah hafalan 7 juz, predikat jayyid jiddan. M. Al-Tanifah Tawafal Tanjung bin Roni Adrian Tanjung, jumlah hafalan 7 juz, predikat jayyid jiddan. Naswan Azam Maulana bin Febri Haryanto, jumlah hafalan 7 juz, predikat jayyid jiddan. Edgar Adiban Ali bin Ali Remanza, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Rakil Az-Zana bin Abdul Aziz, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Al-Fayed Hariza Putra bin Haraif Indra, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan.
Muhammad Rafiq Tajri bin Muhammad Amin, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Praja Abokori Putra bin Lisanuddin, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Sahrul Habil Kuzwan bin Kuzwan Jahri, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Rafa'at Ko Abokori bin Riza Khomsin, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Iqbal Faris Mubarak bin Syafendi, jumlah hafalan 6 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Ibnu Zaki bin Octavianus, jumlah hafalan 5 juz, predikat jayyid jiddan. Dafadeas Pratama bin Azman, jumlah hafalan 5 juz, predikat jayyid jiddan. Kapten Dafa Al-Hanif bin Al-Amin, jumlah hafalan 5 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Satria Wiranegara bin Muhammad Imron, jumlah hafalan 4 juz, predikat jayyid jiddan. Abdul Malik bin Kaharuddin Haq, jumlah hafalan 4 juz, predikat jayyid jiddan. Ahmad Ayub Pratama bin Rizkiana Suprapto, jumlah hafalan 4 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Dilan Al-Farizi bin Yusmaizar Saputra, jumlah hafalan 3 juz, predikat jayyid jiddan. Muhammad Fikri Ar-Rafi Gunawan bin Syafri Gunawan, jumlah hafalan 2 juz, predikat jayyid jiddan. Kepada para peserta Al-Quran Al-Fatihah menuju ke depan. Terima kasih kepada para peserta baru di SPG dan juga Ustaz Iwadi SPG dan Ustaz Sutarno yang telah memberikan syahadat. Bahwa Zahratul Raja binti Firdaus dengan jumlah hafalan 30 juz dengan predikat Bumtas. Yusra Arshifa binti Mujarriko dengan jumlah hafalan 30 juz dengan predikat Bumtas. Levira Milatul Isa binti Daiman dengan jumlah hafalan 21 juz dengan predikat jayyid jiddan. Fadilah Aliyah binti Agus Thomas Subeti dengan jumlah hafalan 17 juz dengan predikat jayyid jiddan. Andi Diva Az-Zahra binti Andi Anuruddin dengan jumlah hafalan 17 juz, predikat jayyid jiddan. Aprilia Nabila Putri binti Kamsa dengan jumlah hafalan 15 juz, predikat jayyid jiddan. Nurliza Az-Zahra binti Budiansyah dengan jumlah hafalan 15 juz, predikat jayyid jiddan. Intan Al-Maira binti Yani dengan jumlah hafalan 15 juz, predikat jayyid jiddan. Rina Sabiti binti Dodi Saputra dengan jumlah hafalan 15 juz, predikat jayyid jiddan. Haza Zaki Desmini binti Ali Nurdana dengan jumlah hafalan 14 juz, predikat jayyid jiddan. Alifia Hana Zia binti Adria dengan jumlah hafalan 14 juz, predikat jayyid jiddan. Qadrun Nada Zahra Pustita binti Ahmad Muzamil, jumlah hafalan 14 juz, predikat jayyid jiddan. Nikita Alfa Salsabila binti Riki Suhera, jumlah hafalan 13 juz, predikat jayyid jiddan. Zidna Ilma binti Bakhtiar dengan jumlah hafalan 13 juz, predikat jayyid jiddan.
Safia Asri Khairani binti Asroni dengan jumlah hafalan 13 juz, predikat Jami Cinta. Alvira Adawiyah Prasahni binti Sahiruddin dengan jumlah hafalan 12 juz, predikat Jami Cinta. Khafifah Alia Farawansa binti Ayyubandi, jumlah hafalan 11 juz, predikat Jami Cinta. Wida Aksila Sabita binti Tatang Sahada, jumlah hafalan 11 juz, predikat Jami Cinta. Daliza Kuratu Aini binti Buku Sebastian, jumlah hafalan 10 juz, predikat Jami Cinta. Filisana Abiba binti Muhammad Zainul Abidin, jumlah hafalan 10 juz, predikat Jami Cinta. Khansa Zakia Barwa binti Didik Sadikin, jumlah hafalan 10 juz, predikat Jami Cinta. Desrifa Aisyah Putri binti Fadlan Elwi, jumlah hafalan 10 juz, predikat Jami Cinta. Nuri Cika Afriyani binti Afriyanto, jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Raifa Ashila Ramadhani binti Nanang Budi Santosa, jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Khairun Najwa binti Muhammad Ridwan, predikat jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Abidah Khosana binti Rino Kiswani, jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. dengan jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Salma Nabila Putri binti Ahmad Rusdi, jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Khalsat Nisa Al-Marsha binti Masarasa, jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Octavia Mulhasari binti Mulia Agung GMSP, jumlah hafalan 9 juz, predikat Jami Cinta. Alta Maifa binti Azwani, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Syakira Syairi binti Robi Syairi, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Fiona Az-Zahra binti Nasrul Effendi, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Hayatul Husna binti Abdul Qadir, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Jihan Khairun Nisa binti Ferdian Lartono, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Najwa Raihana Az-Zahra binti Edi Sugito, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Talisa Qurratul Ain binti Zainal Abidin, jumlah hafalan 8 juz, predikat Jami Cinta. Mutiara Salsabila binti Jono, jumlah hafalan 7 juz, predikat Jami Cinta. Keisha Zabira Jeno binti Jumiza,
jumlah hafalan 7 juz, predikat Jannah Cinta. Nadira binti Dahlan, jumlah hafalan 7 juz, predikat Jannah Cinta. Zibana Aulia binti Rio Yulinesmi, jumlah hafalan 7 juz, predikat Jannah Cinta. Aisyah Helvani Putri binti Irfan, jumlah hafalan 6 juz, predikat Jannah Cinta. Aisyah Helvani Putri binti Syahira An-Nisa Hasanah binti Hasanuddin, jumlah hafalan 6 juz, predikat Jannah Cinta. Najwa Az-Zahra binti Rosbensyah, jumlah hafalan 6 juz, predikat Jannah Cinta. Anaya Alifanindia binti Alfa Edison, jumlah hafalan 6 juz, predikat Jannah Cinta. Faijo Risha Az-Zahra binti Saiful Anwar, jumlah hafalan 6 juz, predikat Jannah Cinta. Azkia Humairah binti Abdul Halim Lubis, jumlah hafalan 5 juz, predikat Jannah Cinta. Farah Khairun Nisa Yasmini binti Dimas Setiawan, jumlah hafalan 5 juz, predikat Jannah Cinta. Sakinaya Zikra Anasya binti Syafri, jumlah hafalan 5 juz, predikat Jannah Cinta. Faras Zibana Fatihah binti Sultan Muhammad Fikri, jumlah hafalan 4 juz, predikat Jannah Cinta. Syafira Binda Putri binti Farbin Indra Kesuma Jaya, jumlah hafalan 4 juz, predikat Jannah Cinta. Zakia An-Nazwa binti Zuhri, jumlah hafalan 3 juz, predikat Jannah Cinta. Al-Barnamij ba'da yakni at-tawbih alladhi sayubayyin ilayna al-mukarram al-ustaz Habib Zafran Nabil Al-Barakah SPD. Acara selanjutnya penyampaian motivasi Qur'ani oleh Al-Mukarram Ustaz Habib Zafran Ustaz Habib Zafran Nabil Al-Barakah SPD. Al-Waqtu wal-fursatu masmuhatun ilayhi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Kepada Al-Mukarram Ustaz Habib Zafran Nabil Al-Barakah SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyu bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlul iman, wa tahiyyatun fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalal, al-mubdi bila mithal wal mun'im bila zawal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin maula Bilal nurullahil mutalal al-hadi ma'aman sallallahu alaihi fi kulli zaman wa fi kulli ahwal wa ala alihi wa ashabihi khairu suhbin wa al.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takzimi, segenap para panitia pelaksana wisuda dari para asatiz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mudir dan mudirah beserta muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya menghormati, yang saya muliakan, yang saya ta'zimi segenap para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, siswa dan siswi, santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di tempat ini untuk kita bersama-sama merenungi, untuk kita bersama-sama bertafakkur, untuk kita bersama-sama memuliakan ahlullah. Bagaimana kita mentakzimi orang anak yang menghafalkan Al-Quran, maka alhamdulillah summa alhamdulillah, beginilah cara kita mentakzimi para penghafal Al-Quran. Dengan kita mentakzimi mereka, memuliakan mereka seperti ini, mudah-mudahan kita ikut pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya menghafal Al-Quran ini harusnya termotivasi dengan keagungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang sering kita dengar hadisnya, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Maka ketika seseorang itu menghafal Al-Quran dengan niat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia menghafalkan Al-Quran, membacanya di setiap hari, mempelajari ayat-ayat di dalamnya, dan serta mengamalkan ayat-ayat yang ada di dalamnya, maka merekalah disebut ahlul Quran. Harusnya termotivasi juga ketika mendengar sabda Rasulullah SAW. Pada zaman Rasul ada dua orang sahabat yang meninggal sekaligus. Lalu mereka dibawa ke pemakaman dua-duanya. Lalu Rasulullah berkata, ayyuhuma aktsaru ahzan lil Quran. Fa usyira ila ahadin minhuma faqaddamahu fil lahdi atau kama qala. Lalu Rasulullah bertanya, mana dua orang ini salah satunya yang paling banyak menghafal Al-Quran? Maka para sahabat menunjuk salah satu dari keduanya, diberitahukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mendahuluinya untuk menguburkannya terlebih dahulu dari yang satu. Karena Rasulullah tahu menghafal Al-Quran ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini tentu kita senang, gembira, luar biasa, terharunya kita dengan anak-anak kita ada yang menghafal hingga khatam, alhamdulillah. Ada yang sekian puluh juz, ada yang belasan juz, ada yang di bawah 10 juz. Apapun yang mereka dapatkan dari menghafal Al-Quran itu, berapa ayat sekalipun, sejatinya itu adalah ladang pahala untuk ayah bunda sekalian. Karena infak
yang ayah bunda berikan kepada mereka sehingga mereka bisa belajar, mereka bisa menghafal Al-Quran, maka itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa menjadi salah satu sebab timbangan amal baik kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tantangan ayah bunda atau para asatidz dan kita semua yang mempunyai santri, santriwati ataupun anak kita sendiri yang menghafalkan sekian juz Al-Quran, tantangan kedepannya adalah pergaulan mereka, al-bi'ah, tempat mereka belajar selanjutnya. Karena pergaulan ataupun tempat mereka belajar itu juga menjadi penentu apakah mereka masih lanjut atau hilang hafal Al-Quran. Maka ada perkataan yang berbunyi begini, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu sendiri yang melaknat. Sungguh ajaib. Padahal yang kita tahu, orang yang tidak baca Al-Quran berarti dia jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok bisa dia yang membaca Al-Quran setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, sehari semalam dengan Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat orang yang membacanya. Ternyata apa kata para ulama ketika dibacakan di dalam Al-Quran tersebut, wailul lil mukadzibin fayakdzibu 'alan nas, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura fayaftahir 'alan nas bi amalihi wa aqwalihi. Orang yang dilaknat oleh Al-Quran walaupun dia membacanya, kenapa? Karena dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Anak-anak kita, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai banyak tantangan di akhir zaman ini, dari media sosial, pergaulan yang bebas. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dengan hafalan yang banyak dari mereka. Bisa jadi hafalan yang banyak itu merupakan fitnah untuk kita nanti di akhirat. Bisa jadi hafalan yang banyak itu bisa membuat kita sengsara nanti di akhirat. Oleh karena itu kita bimbing anak-anak kita bagaimana mereka menghafal Al-Quran tapi sekaligus mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang baca ayat Al-Quran, celakalah orang yang berdusta, tapi dia berdusta. Allah tidak menyenangi orang-orang yang membanggakan diri atau memamerkan, tapi dia memamerkan dirinya, perbuatannya di hadapan manusia. Maka inilah orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Subhanallah. Kemudian kami wariskan kitab, yakni Al-Quran, kepada hamba-hamba pilihan kami. Lalu di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada juga yang hanya sedikit ketaatannya, ada juga yang mendahului mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ayat bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imamul Bawawi menafsirkan di dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil tentang ayat ini, ialah umat Nabi Muhammad adalah hamba-hamba yang dipilih untuk Allah berikan kepada mereka kitab Al-Quran. Yang mana yang kita ketahui, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini dibacanya saja satu huruf dapat 10 kebaikan,
tidak dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Hanya Al-Quran yang Allah SWT lipat gandakan bagi orang yang membacanya per huruf. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT ala ni'matil istighfar. Kita bersyukur kepada Allah akan nikmat Allah telah mengundi kita sebagai pengemban Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah merinci ada 3 golongan orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka dan respon mereka kepada Al-Quran. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka adalah orang yang zalim kepada dirinya. Zalim di sini dia kurang dari harapan Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana kurang? Maksudnya ketika disampaikan ayat perintah dia tidak melakukan. Ketika disampaikan ayat-ayat tentang pelarangan dia labrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia meyakini ada hukum yang lebih agung di atas Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai pemahaman liberal atau sekular ini bisa masuk ke dalam pikiran kita, mindset kita, sehingga kita jauh dari ajaran Al-Quran. Zalimul li nafsihi, orang yang dia banyak maksiatnya ketimbang ketaatannya. Makanya kata para ulama, kenapa di Mekah, di Madinah, kalau orang berbuat dosa, pahalanya, dosanya Allah lipat gandakan 1000 kali lipat dibandingkan dia melakukan maksiat di tempat lain. Tidak lain dan tidak bukan karena Mekah dan Madinah, batasan haramnya itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut berada di tempat yang mulia, dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah Allah izinkan untuk berada di tempat mulia tersebut, maka disitulah dosanya berkali lipat. Seorang penghafal Al-Quran, seorang pelajar agama, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih murka ketimbang orang awam yang maksiat. Kenapa demikian? Karena sudah disebutkan tadi, ahlul Quran hum ahlullah. Penghafal Al-Quran itu mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja orang berkhianat kepada kita, orang yang tidak kita kenal atau kita tidak dekat atau bukan keluarga kita. Kita dikhianati oleh mereka, mungkin sakit hati tentunya, tapi tidak terlalu ketimbang keluarga kita sendiri yang berkhianat kepada kita. Maka oleh karena itu, penghafal Al-Quran, belajar agama, mereka sudah tahu tentang halal dan haramnya. Mereka itu sudah dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka bermaksiat, pantaslah Allah bermurka kepada mereka. Itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tema kita generasi Qurani, ya, dalam kuat dalam akidah, luhur dalam akhlak, dan cerdas dalam ilmu, inilah yang disebut dengan kategori yang ketiga. Minhum muqtasid, ada orang yang ketaatannya menyamai kemaksiatannya, ini juga jauh dari mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, sabiqun bil khairat, mereka yang terdahulu, mereka yang tercepat, mereka yang bersegera dengan kebaikan-kebaikan. Murni dalam akidah, cerdas dalam ilmu, luhur di dalam akhlak, karena sejatinya penghafal Al-Quran dituntut untuk berakhlak seperti akhlaknya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidah Aisyah, adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka mengemban Al-Quran
menghafal Al-Quran bukan hanya dia melestarikan agar Al-Quran tidak dirubah oleh orang, tapi dia lebih mengunggulkan dirinya untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin mengucapkan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa perkataan ini merupakan pecutan untuk kita. Beliau mengatakan tarkul ghibah wan namimah khairun laka min an tahujja mi'ata hajjatin atau kama qala. Engkau tidak menggibah, engkau tidak mengadu domba, engkau tidak bermaksiat, itu lebih baik bagimu daripada engkau bermaksiat walaupun engkau berhaji 100 kali. Ayah bunda, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji, siapa yang tidak ingin berhaji? Haji merupakan rukun yang kelima. Kata Rasulullah, pahala haji ini al-hajjatul mabrurah laisa lahu jazaa illa jannah. Hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang diterima itu tidak ada pahala yang lebih hebat kecuali dia diwajibkan masuk surga. Balasannya adalah surga. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang tidak cukup haji 1 kali, dia haji setiap tahunnya. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, dia haji 100 tahun 100 kali, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja, atau malah na'udzubillah bangga dengan maksiatnya, itu sia-sia, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia tidak bermaksiat, namun dia tidak pergi haji, mungkin karena tidak mampu. Itu lebih baik daripada orang yang memang dia bermaksiat, gemar bermaksiat, walaupun dia sudah haji 100 kali. Jadi bisa kita ambil kesimpulan hikmah dari perkataan beliau Imam Hasan Al-Basri. Beliau Sayyidul Tabi'in, beliau pemimpin tabi'in pada saat itu. Maka orang yang dia melakukan ibadah yang sunnah tapi dia tetap ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Menghafal Al-Quran, orang fasik pun menghafal Al-Quran. Bahkan orang-orang yang tadis, mustasyrikin, orang-orang kafir yang menghafal Al-Quran untuk menghancurkan Al-Quran, untuk menghancurkan Islam, mereka hafal Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Tapi kata para ulama, orang yang menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, maka itulah orang-orang siddiqun, orang-orang yang jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayah bunda, asatid, ustazah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama menjaga generasi anak didik kita, anak kita untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran. Selalu gemarkan mereka untuk menuntut ilmu agama, didik mereka dengan akidah yang benar, dan kita jaga mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Maka insya Allah kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dengan perkumpulan baik kita ini tentunya mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan yang lebih penting mudah-mudahan berkat perkumpulan baik ini Allah wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dalam dunia wa ala kulli musalliha wa bisharatun nabiyyi wa rabi'a wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila asrar al-Fatihah.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf tentunya banyak salah kata atau menyinggung perasaan pada Allah SWT. Semua ampun usikum wa nafsi bitaqwallah wa taqwatal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yashkurukum syukran katsiran wa mubarakan fihi. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Habib Zamran Nabil Al-Barakah SPD atas motivasi Qur'aniyah. Semoga motivasi yang dia sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Al-barnamij ba'da yakni hadithatus sadiqah kilas balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan Ustaz semuanya, mari sama-sama kita menundukkan diri kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan yang berkah ini Allah kabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا يوافي العالم ومكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن الشريف لا بشرافة القرآن والإسلام بسرعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. يا الله kami bersyukur menghadapmu dengan hati yang berdekat dan air mata yang menetes. Kami bersyukur atas anugerah Allah yang telah mengizinkan anak-anak kami meniti jalan cahaya menghafal baik dengan baik dan suci. Ya Allah, berkahilah anak-anak para hamba Al-Quran, ya Allah, yang telah menghabiskan hari dan malam mereka bersama firman-Mu. Mereka membaca, ya Allah, menghafal, mengulang ayat-Mu dengan perjuangan yang melelahkan. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang mereka hafal sebagai cahaya di dalam tubuh mereka, sebagai pemberi syafaat di hari kiamat, dan sebagai sahabat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jangan Engkau jadikan Al-Quran sebagai hujjah yang memberatkan mereka. Jagalah hafalan mereka, ya Allah. Jangan biarkan Al-Quran hilang dari dada mereka karena kelalaian mereka. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, orang tua para santrinya, ya Allah. Betapa besar pengorbanan mereka. Mereka menitipkan anaknya di mahat ini. Air mata rindu, ayah yang memeras keringat telah bekerja demi anak-anaknya, menahan letih, menyembunyikan sedih, dan terus berjuang demi biaya pendidikan. Ya Allah,
bagaikanlah mahkota kemuliaan dan cahaya yang sudah telah bukit kedua orang tua mereka. Dan hafalan Al-Quran anak-anak ya Allah, bahagiakanlah hati mereka, gantilah dalam mereka dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan acara ini sebagai akhir kebersamaan mereka dengan Al-Quran, tetapi jadikanlah ini sebagai awal perjalanan untuk mengamalkannya, mendakwahkan dan istiqomah bersama Al-Quran hingga mereka bertemu dengannya dalam keadaan tauhid kepadanya. Ya Allah, berkaitlah ma'ahum Al-Quran jamil, jadikanlah mahal ini sebagai sumber mata ajarnya Islam terjadi dari seluruh penjuru negeri. Lahirkanlah dari tempat ini generasi-generasi yang berbani, para hamba Al-Quran yang miskin dan para pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurukum syukran katsiran wa mubarakan fihi. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, maka berakhirlah acara hafla akhirus sana santriwan dan santriwati Ma'had Tahfizul Quran Ulumuddin Jambi. Jangan coba kabulkan gagasan, petiklah perubahan, raihlah masa depan, ciptakan generasi Qurani yang berprestasi. Kami selalu membawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,